Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 kelas 56 Kabupaten Oki akan memaparkan tugas di ruang kolaborasi modul 1.1. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaan pertama, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingatkan bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tradisi Midang Bebuke diadakan setiap tahun di momen Idul Fitri. Bebuke pada hal ini artinya adalah lebaran. Biasanya dilakukan di hari ketiga dan keempat setelah lebaran. Ratusan muda-mudi memakai pakaian adat pengantin, berjalan diiringi suara musik gidor dan jidor, dan melintasi jalan-jalan utama di Kayu Agung. Acara ini biasanya diikuti oleh seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kayu Agung. Masing-masing memiliki perwakilan terbaiknya. Tradisi masyarakat Kayu Agung ini juga diakui sebagai warisan budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah turun-menurun, tradisi ini dilakukan masyarakat asli Kayu Agung yang terdiri dari 9 marga. Mergosiwe. Awalnya midang adalah salah satu dari rangkaian adat perkawinan. Mabang Handak yakni perkawinan mewah masyarakat Kayu Agung pada masa itu, yang menjadi perkawinan adat tertinggi di 9 marga tersebut. Melalui acara ini, setidaknya masyarakat atau wisatawan dapat menyaksikan kurang lebih 14 macam pakaian adat perkawinan. Pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Tradisi Midang Bebuke, salah satu kearifan budaya lokal Kota Kayu Agung yang dapat dikembangkan dalam penerapan kekuatan konteks sosio-kultural menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tradisi Midang Bebuke, di mana budaya ini mengandung nilai-nilai pendidikan karakter sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid. Pendidikan karakter. Tradisi Midang Bebuke di Kota Kayu Agung dikatakan sebagai pendidikan karakter karena dalam tradisi ini terkandung nilai-nilai pendidikan yang membentuk olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Di antaranya adalah cinta tanah air, kerjasama atau gotong royong, kreativitas, olahraga, tanggung jawab. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, tradisi Midang Bebuke diselenggarakan untuk mempererat tali persaudaraan warga dan menjadi wujud pelestarian budaya tradisi di Kayu Agung. Kodrat zaman, memanfaatkan kemajuan teknologi seperti media sosial, YouTube, Facebook, Instagram. Budaya lokal Kayu Agung dapat diperkenalkan dan dipromosikan lebih luas. Pembelajaran yang menyenangkan. Pengenalan kearifan budaya lokal seperti Midang Bebuke pada peserta didik merupakan pembelajaran yang sangat menyenangkan karena kegiatan ini dilakukan bersama tim dan kreativitas masing-masing peserta didik dalam menghias sanggul dan pakaiannya. Berpihak pada murid.
Mengikuti Midang Bebuke merupakan pendidikan yang berpihak pada murid karena anak akan mengekspresikan dirinya sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Dalam cuaca yang terkadang terik namun gembira dalam pencapaian proses pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan yang sadar mereka terapkan. Pertanyaan ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Tradisi Midang Bebuke. Pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk menjadi manusia yang utuh jiwa dan raga, lahir dan batin. Konsep hal ini disebut budi pekerti atau karakter. Pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan karakter sangat berfokus pada pengembangan keseluruhan kepribadian individu dan pembentukan akhlak mulia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan warga negara yang berkualitas, berbudaya, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Terdapat beberapa unsur kemanusiaan yang terlibat dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan budaya lokal Midang Bebuke antara lain olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Kesimpulan, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sekian dan terima kasih. Hasil dari pemaparan ada 2 pertanyaan yang dikemukakan oleh kelompok 1. Yang pertama, bagaimana penerapannya pada budaya Midang Bebuke di Kayagung untuk anak didik di sekolah? Penerapan yang dilakukan adalah sebagaimana yang telah dipaparkan bahwasanya Midang Bebuke selalu diadakan saat Hari Raya Idul Fitri pada hari ketiga dan keempat. Di sini setiap kelurahan mengharuskan muda-mudi untuk ikut dalam perayaannya yang memang peserta dalam perayaan itu adalah anak remaja, siswa-siswi SMP, SMA, mahasiswa. Inilah bagian yang mengajak anak didik untuk ikut serta melestarikan adat budaya lokal yang ada di Kayu Agung. Anak yang awalnya tidak tahu menjadi tahu setelah ikut partisipasi di dalamnya. Among. Pertanyaan yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara apa yang berkaitan dengan tradisi Midang Bebuke? Tradisi Midang Bebuke merupakan salah satu kearifan budaya lokal Kota Kayu Agung yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, diantaranya nasionalisme, kerjasama, kreativitas, tanggung jawab. Nilai selanjutnya adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu wujud pelestarikan budaya tradisi di Kayu Agung. Kodrat zaman yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya lokal Kayu Agung. Pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan ini dilakukan bersama tim dan kreativitas masing-masing peserta didik. Dan nilai yang terakhir berpihak pada murid. Dengan mengikuti Midang Bebuke, Anda dapat mengekspresikan dirinya sesuai kreativitasnya masing-masing. Tradisi sosial kultural yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi mendukung filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana? Jelaskan. Menurut Ibu Ade Erni, tradisi Midang Bebuke merupakan tradisi asli Kayu Agung warisan dari nenek moyang. Kelestarian harus dijaga. Filosofinya adalah cinta tanah air dan gotong royong. Menurut Ibu Ira Kendi, tradisi Midang Bebuke jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kearifan lokal, yakni melestarikan budaya lokal sehingga membentuk karakter peserta didik memiliki kecintaan budaya. Menurut Ibu Hapsyah, tradisi Midang Bebuke mengajarkan anak dari yang tidak tahu menjadi tahu dan asli dari Kayu Agung. Kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara menghamba pada murid. Menurut Bapak Muhammad Nurdin, tradisi Midang Bebuke adat dari Kayu Agung yang apabila dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mencakup gotong royong, kebersamaan, pelestarian budaya.
Bagaimana penerapan sosiokultural bisa memenuhi karakter di sekolah Bapak Ibu? Menurut Ibu Absa, penerapannya di sekolah melalui kegiatan P5. Di sana siswa kita ajak untuk mencari tahu beberapa jenis pakaian pengantin khas Kayagung. Kemudian mereka diajak memakai sesuai pakaian mana yang sudah mereka dapatkan. Menurut Bapak Muhammad Nurdin, penerapannya di sekolah melalui kegiatan P5, ekstrakurikuler dan pembelajaran di kelas. Menurut Ibu Rini, penerapan sosiokultural bisa membentuk karakter di sekolah, di antaranya murid bisa menghormati dan menghargai temannya yang berbeda suku. Kesimpulan dari diskusi hari ini, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman pendidikan saat menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya murid berbeda karakteristik sesuai daerahnya.